Hello everyone, my name is Juta Jaresa Haftan. I am a student of English Education Program. In this video, I will be doing a consecutive interpreting task from Indonesian into English. The search material I use is a video titled Menjadi Manusia. So, I will be play the video and interpreting after pause. Ada hal yang aneh tentang menjadi manusia. Kita hidup seolah tahu apa yang sedang kita lakukan. Padahal sebagian besar waktu kita hanya menebak. Menebak apa yang benar, menebak apa yang salah, menebak siapa diri kita seharusnya. Dan di antara semua tebakan itu, kita lupa bahwa mungkin menjadi manusia tidak pernah dimaksudkan untuk bisa dimengerti sepenuhnya. Kita tumbuh. As human beings, we often live as if we have clearer answer about our lives. In reality, much of what we do is based on uncertainty. We keep questioning what is right, what is wrong, and even who we are supposed to become. And through all of that, we forget that being human might never be something that can be fully explained or neatly understood. Dengan banyak definisi tentang manusia yang baik. Ada yang bilang manusia ideal itu rajin, sabar, dermawan. Ada yang bilang harus sukses, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Tapi semakin kita berusaha memenuhi semua daftar itu, semakin kita kehilangan sesuatu, yaitu keaslian diri. Karena di balik topeng seharusnya, ada sisi lain yang menjerit minta diakui. Sisi rapuh, sisi ego. From an early age, we are surrounded by standard about what it means to be good or ideal person. Some emphasize hard work, patience, and generosity, while others focus on success, discipline, and persistence. However, when we try too hard to meet every expectation, we often end up losing our sense of ourselves. Sisi egois, sisi takut, dan disitulah paradoksnya. Menjadi manusia justru dimulai saat kita berhenti berpura-pura menjadi sempurna. Kalau kamu bertanya bagaimana kita tahu bahwa kita itu masih manusia, mungkin jawabannya bukan dari seberapa besar prestasimu, tapi dari seberapa dalam kamu bisa merasakan. Kamu masih bisa menangis. Behind the mask we wear, there is another part of us that want to be acknowledged, a side that feels vulnerable, imperfect, and afraid. And this is where the true paradox of being human begins. When we stop pretending that we are flawless. Kamu masih bisa menangis karena hal yang kecil, kamu masih bisa tersentuh oleh kebaikan yang tidak kamu duga, kamu masih bisa marah pada ketidakadilan, tapi juga mungkin bisa lembut pada kesalahan orang lain. Dan itulah indikatornya. Bukan apa yang kamu capai, tapi apa yang masih bisa kamu rasakan. Manusia punya batas. Our humanity should not be measured by achievement alone, but by who deeply we are still able to feel. As humans, we have limits. We are not always strong, not always right, and not always emotionally okay. These limits are not weakness, they are part of being human. Kita tidak selalu baik, tidak selalu benar, dan tidak bisa selalu kuat. Batas itu bukan kelemahan, itu pengingat bahwa kita bukan Tuhan. Kita jelas butuh istirahat. Kita butuh pengampunan, kita butuh ruang untuk gagal dan diperbaiki. Tanpa batas, manusia kehilangan arah. Dengan batas, kita belajar bijak.
True wisdom does not come from constant success, but from the ability to recognize and accept our own limitations. An ideal person is not someone without flaws, but someone who can make peace with them. Karena kebijaksanaan tidak tumbuh dari kemenangan, tapi dari pengakuan atas keterbatasan diri. Banyak orang ingin menjadi versi ideal dari manusia. Padahal manusia ideal bukan manusia yang tanpa celah, tapi justru yang bisa berdamai dengan celahnya. Yang bisa bilang, iya aku salah, tanpa kehilangan hormat terhadap dirinya sendiri, yang bisa marah tanpa menghancurkan, yang bisa mencintai tanpa memaksa, yang Imperfection is not an enemy, it is a teacher. Life is not about becoming perfect, but about staying aware, being present, and continuing to grow in understanding ourselves and others. yang bisa menerima bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan. Ideal itu bukan tujuan akhir, tapi cara kita berjalan di sepanjang perjalanan hidup ini. Dengan kesadaran, dengan keberanian, dan dengan hati yang terus ingin belajar. Ketidaksempurnaan itu bukan musuh. Ia adalah guru yang paling jujur. Lewat kesalahan, kita belajar rendah hati. Lewat kehilangan, kita belajar menghargai. Dan lewat kecewa, kita belajar mengasihi dengan cara yang lebih tenang. Menurutku, tanpa ketidaksempurnaan, manusia tidak akan punya kedalaman. Karena justru di retakan-retakan itulah cahaya bisa masuk. Dan di sanalah manusia benar-benar tumbuh. Mungkin kita tidak pernah tahu rasanya menjadi manusia sempurna itu seperti apa. Dan mungkin memang tidak perlu, karena hidup bukan soal menjadi ideal, tapi soal tetap hidup dengan sadar di antara cahaya dan bayangan diri sendiri. Kamu tidak harus selalu terlihat baik, tidak harus selalu kuat. Yang penting kamu tetap berusaha hadir dan sadar untuk memahami, untuk memperbaiki, untuk mencintai. Itu saja sudah cukup manusiawi. Jadi, jika hari ini kamu masih berusaha untuk memahami dirimu, masih belajar memaafkan, masih menata ulang arti cukup dan berharga, bukankah itu tanda bahwa kamu sedang menjalani takdir terindah sebagai manusia, yaitu bertumbuh dengan sadar tanpa harus sempurna? An ideal person is not someone who never feels anger, but someone who can control it without consuming harms. Someone who can love without forcing others, and who understands that life is not always about winning. Being ideal is not a final destination. It is a way of living with awareness, courage, and a willingness to keep learning. Imperfections is not something we should fear. It is our most honest teachers. Through mistakes, we learn humility. Through loss, we learn appreciation. And through disappointment, we learn how to love with more calm and maturity. Without imperfection, there will be no depth, because it is through those cracks that light is able to enter. That is where real growth happens. Perhaps we will never truly know what it feels like to be perfect, and perhaps we do not need to. Life is not about becoming ideal, but about staying alive and aware, standing between our light and our shadows. You do not always have to appear strong or flawless. What truly matters is the effort to remain present, to understand, to improve, and to love. That is already enough. That is human. And if today you are still learning to understand yourself, to forgive, and to redefine what truly matters, then that is a sign that you are living one of the most meaningful destinies of being human, growing consequently without
the need to be perfect. Maybe that's all I can say. Thank you.